Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di luar tema ini, Gus ya. Saya mohon penjelasannya untuk antara Nur Muhammad sama Muhammad. Nur Muhammad sama dan Muhammad. Yang kedua, apakah janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya? Gitu Gus. Janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Dumateng para kiai, para bunyai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, napa niki kampung napa desa niki? Kampung Bronggalan Sawah Gang 1 Kecamatan Tambak Sari, Kota Madya, Surabaya. Yang dirahmati Allah sedaya jamaah ingkang rawuh baik di majelis taklim maupun di luar sana. Semoga semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kami membuka dan menjabarkan tentang tema kula pada malam hari ini, tema niku ngeten: fikirkanlah jiwamu mulai saat ini sampai kapanpun. Nah, pemang fikirkanlah jiwamu atau ruhmu terhadap Allah mulai saat ini sampai kapanpun. Niku judulnya ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya pertama, pengajian niki rencananya kita rutinan setiap hari Selasa minggu keberapa ini? Minggu ketiga. Setiap bulan hari Selasa minggu ketiga. Yang kedua, sistem saya itu nanti ada 2 season. Season pertama saya menjabarkan materi, season kedua tanya jawab. Tatkala kurang paham saged tanya nanti. Penjabaran cukup membutuhkan waktu setengah jam. Menawi jenengan sik kirang tak tambahi 2 jam. Kok ya sik kirang maneh, aku ampun. Nah, berkait kula pun sepuh ya.
pun sepuh mboten kados siyen sampai 3 jam 4 jam. Sing penting materi jelas gamblang maksudnya, terus mengke dibuka tanya jawab saenteke ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk yang terakhir, nanti apabila isi pengajian saya ini kok yo cocok sampai terima ning manah, monggo dilanjut untuk bulan depan. Dene kok sanjai kok Bapak, andaikan ya, andai kata materi yang kula suguhno datang jenengan ibarat daharan kok yo rasane pahit, ora penak. Jadi saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan, saged di cancel rumiyin, artinya ora diteruski rutinane. Ngoten Pak Bu nggih? Pun mengki sampean rasane dhewe piye? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita manusia diciptakan Allah ini, jenengan kali kula mulai cilik akil balik iku mesti gur ngurusi apa sing berkenaan dengan jasad. Lah ngoten nggih. Wis piye carane, bagaimana caranya jasadku iku, apa sing dibutuhkan jasad itu terlaksana. Wis terlaksana. Apakah itu ada kaitannya dengan garwa suami istri? Apakah ada kaitannya dengan putra? Apakah ada kaitannya dengan sandang, pangan, papan? Iki semuanya mulai kita kecil itu ngopeni mikiri perkara kuwi, perkara itu. Lah di dalam Islam itu sangat sempurna. Apa? Lewat pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sisi perspektif ilmu syariat ini telah mendidik kita bagaimana caranya kita mencari kebutuhan duniawiyah ini, kebutuhan jasmaniah ini dengan benar. Lah ngoten nggih. Misalkan sing dadi pedagang, ya apa carane dadi pedagang sing bener, ditata ning ilmu syariat. Kita menjadi pejabat, bagaimana jadi menjabat pejabat itu ketika menghasilkan uang gaji itu dengan benar, ilmu syariat ditoto. Kita menjadi petani, kita menjadi nelayan, itu juga diatur di dalam hukum syariat lewat beliau Rasulullah, supaya apa yang kita dapatkan itu menjadi harta yang barokah, pun ditoto kabeh. Tapi siji sing ilmune Rasulullah, sing ajarane Rasulullah ini jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang kita terima di tengah masyarakat umum, jarang. Apa itu? Ajaran hakikat, ajaran tauhid. Sedangkan ajaran hakikat atau ajaran tauhid ini untuk mendidik rohaniah kita. Tadi ilmu syariat mendidik jasmaniah. Lah ilmu hakikat itu mendidik ruhaniah kita supaya bisa makrifat terhadap Gusti Allah.
Kalau satu orang ini, satu jiwa, satu ruh ini terdidik dengan ilmu hakikat, bisa nuju makrifat Bapak Ibu sekalian, mongko salat sampean, ngibadah sampean iku mboten asal-asalan. Estu salat jenengan saged kepanggih Allah, mesti kepanggih Allah. Allah sampaikan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketentraman jiwa, ketentraman ruh, ketentraman hati jari wong Jawa itu hanya terletak pada ketika saat ruh itu bisa bertemu Gusti Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Iki sholat yang khusyuk niki. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang kita tidak teringat terhadap apapun kecuali hanya teringat kepada Allah. Pitakon kula Bapak Ibu, jenengan wau maghrib isya kepanggih Allah napa mboten? Kepanggih napa dereng? Wonten sing nggih, wonten sing dereng. Bapak Ibu, rumus mengatakan tatkala satu jiwa atau ruh itu belum dibekali Rasulullah tentang ajaran hakikat nuju makrifat, mesti ketika kita sholat teringat lain-lain. Sing durung duwe bojo ngenangen kapan aku ndang oleh bojo, apa maneh dik mau esuk iku dapat kenalan. Terbayang-bayang. Sing duweni bisnis iku mesti teringat bisnise. Sing duweni putra teringat putrane. Sing duweni utang meneh ditagih teringat ngoten napa mboten? Wis iki rumus mengatakan seperti itu. Tetapi manakala ruh panjenengan ini sudah mau menerima ajaran Rasulullah di jalur hakikat yang badhe kula sampaiake, mboten saged sampean teringat yang lain kecuali terhadap Allah. Bila mana seseorang sholatnya itu di mata Allah itu baik berarti khusyuk ketemu Allah, maka amaliyah di luar sholat iku mesti api. Wong iku ra gampang muring. Umpama garwane belanjane iku kurang, yo menengahi. Sakwulan diwane gur 10.000 yo menengahi. Anak 5 sakwulan diwane 10.000. Cukup Bu? Boten. Ngoten niku boten ngamuk. Sing kakung nggih ngoten. Kita sebagai suami juga begitu, manakala sudah hatinya hanya terpaut pada Allah, berapapun rezeki ini bior diparingake tiang estri bior. Ngerti bior nggih? Seminggu dapat rezeki 10 juta bior. Sabulan dapat rezeki 1 juta bior. Seneng mboten? Pun niku manusiawiyah nggih. Tapi kita sebagai istri manakala belum mau menerima ajaran Rasulullah sing jarang disampaikan di tengah umum niki, nyun sewu Bu, sakwulan dibelanjani paribasane 200.000 ukuran wong Surabaya nggih mboten cekap.
anak 5 saulan 200.000 nggih mboten cekap. Ngoten iki nggerutu no mboten? Nggerutu. Wis gak katik gak. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat di belakang takdir. Mboten saged. Siapa di belakang takdir? Siapa di depan takdir? Siapa di kiri dan di kanan, di atas, di bawah takdir? Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Ternyata di sekitar itu, di belakang takdir itu, sak temene sing nglakokke iku Gusti Allah. Ngamuk-ngamuk Bu, tapi nek bior-bior mang boten kira ngamuk. Bila abang beruang, abang saya sayang. Bila abang tak beruang, abang ngoten ati yang Surabaya. Boten kula kinten, jamaah kula kinten boten. Duka boten beda, duka ya apa aku gak ngerti. Tak dongakno muga-muga sedaya diparingono lancar. Amin ya rabbal. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 208 dibuka. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 208. Pun nyun sewu nggih. Dawuh iki Al-Baqarah 208 sing ngas. Oh 2000. Kok ono ayat 2008. Nggih 208. Oke, matur suwun. Teng mriku dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Pun ana terus ini. Kita tahu di dalam Islam niku ada tahapan Islam, iman, ihsan. Pun wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kamu di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Kita manusia itu terdiri 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani ada onderdile atau komponenane tangan, sikil, kepala dan lain sebagainya. Rohani yo ada unsur lagi. Ada unsur nafsu, ada unsur hati, ada unsur akal dan lain sebagainya. Pun di dalam Islam itu ada 4 tahap Pak, ya Islam ini. Syariah, thariqah, hakikat, makrifat. Pun kita umat Islam ketika masuk di dalam Islam wajib syahadat mboten? Wajib. Di situ kita dikenalkan tauhid terhadap Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pun tidak ada Tuhan
yang wajib disembah kecuali Allah. Allah ini adalah isim atau nama. Oke. Masuk tauhid berikutnya. Di dalam thariqah kita diajarkan la ilaha illa huwa. Berarti gak nyebut Allah, nyebut huwa. Huwa itu artinya dia, berarti siri. Makanya dalam dunia nahwu disebut iku ono domir. Domir iku menyimpan yang memiliki nama Allah. Cuman kita belum sampai marifat, belum. Makanya di dalam thariqah kita diajarkan dzikir sirri atau khofi atau kolbi, tidak diucap lisan, tapi diucap di dalam hati. Allah, 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 lewat denyut jantung, lewat pernafasan, terserah undi sing penak. Kalau kita di syariat diajarkan dzikir lesan jari la ilaha illallah pun. Niki kita kelasnya kita masing-masing pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berarti huwa ini menyimpan nama. Berarti yang dimaksud sing duwe jeneng Allah iku di mana yo? Sing endi yo? Pertanyaannya yang bagaimana ya? Belum bisa diurai niku. Allah nama, yang memiliki nama Allah itu di mana? Iki sik domir, ya. Domir. Apa domir itu? Menyimpan sesuatu atau sir, sesuatu yang disimpan. Tapi dereng ketemu niki, laksana ngeten. Iki rokok Pak, tak tutupi ngeten iki. Tapi aku yakin ning jerone tutup iku ana rokok, tapi dereng kebuka, tersimpan. Ini maksudnya domir dunia nahwu seperti itu, paham nggih? Sehingga kita sholat Allahu Akbar sing dia Allah, boten saged. Boten saged makrifat, boten saged ketemu Allah, boten saged. Makanya jangan heran kita ketika sholat itu teringat terhadap selain Allah, jangan heran. Karena memang kelas kita seperti itu. Paham nggih? Oke, kula lanjut. Islam kita itu jikalau masih ada di sini Bapak Ibu, jasad kita se-Islam, pun Islam, wis Islam. Terus iman itu percaya. Buktine percaya jenengan iki nindakno perintah di dalam agama Islam, ninggalno larangan di dalam agama Islam jasad ini. Karena ditotongin ilmu syariah. Pun bener pun. Niki tahapan kita Bu. Cuman tak takoi. Di sini ada pertanyaan besar Pak. Sudahkah ruhmu iku Islam? Sudahkah ruh panjenengan kali kulo itu bersaksi terhadap Allah seperti apa yang diucapkan ketika di syariat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Tondo kalau ruh itu sudah muslim, sudah iman, atau sudah agamanya Islam, ketika sholat rohnya yo melok tondo nek roh sholat mesti ketemu Allah. Nek dereng ketemu Allah berarti sejatine awak dhewe iki roe iku durung muslim. Paham nggih? Allah dawuh di dalam surah At-Takatsur. Nih kalau
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'ah. Tidak diperintahkan kau kecuali menyembah Allah. Roh iku mboten mangan napa niku jenenge? Klepon mboten. Sing mangan niku jasad. Roh nggih mboten ngunjuk kopi. Roh iku tugase mek situ illa liya'budullaha, hanya menyembah Allah. Bagaimana mungkin roh bisa menyembah Allah dengan benar? Dengan benar iki nek benar iki dikatakan sudah makrifat. Lah wong ruh iku ajarane hakikat makrifat iki mboten diterima. Mboten saged. Sampak gondol kula mboten saged. Sampak bengkong geger kula mboten saged. Sik tetep roh iki kelingan perkara selain Allah. Iki fakta, Pak. Iki rumus. Terus mengapa kita sebagai umat menengah ke bawah itu kok tidak seperti sholat kita seperti Al-Quran, yaitu mang kedah atau wajib khusyuk, karena ini tidak disampaikan. Mengapa ini tidak disampaikan? Karena ulama-ulama sholihin niku takut mau menyampaikan ajaran Rasulullah di sisi atau di pandangan hakikat iki wedi apa? Wedi fitnah. Niku mulai tahun zaman Sayyidina Ali sampai 2014 Pak niku. Wedi banget. Estu sebab mereka mengatakan tentang ini, golongan niki mengatakan tentang ini, dzalika dzalalatun, iki sesat. Nah disitulah mengatakan seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran tingkatan tauhid niku wonten sekawan. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa. Terus sing hakikat iku la ilaha illa anta. Terus sing makrifat la ilaha illa ana. Jenengan karimu nggak saklit. Toriko sampai niku sampun. Salat iku toriko. Ilmune salat iku syariat. Mangan iku toriko. Ngelmune kanggo mangan sing bener mungguh agama Islam iku syariate. Makanya di dalam Islam mosok angsal mangan dengan tangan kiri. Betul angsal. Kedah tangan kanan yo maca bismillah. Lah ngoten ta? Ditata ning syariat pun bener niki. Gus, kula umpama mboten nderek thariqah perkumpulan ning jaba nika, kuatah nika. Saya cukup thariqahe nderek Kanjeng Nabi, salat, ngaji dan lain sebagainya, apapun itu sudah cukup. Iki dari pandangan hakikat sudah cukup. Sebab nyun sewu, sekali lagi nyun sewu, sak temene thariqah mungguh hakikat itu adalah semua nama di dalam aktivitas baik yang dilarang maupun diperintah. Sing diperintah sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya. Iku thariqah sedaya. Nama iku thariqah. Lah ngelmune iku syariat. Lho ngoten lho. Kantun munggahna sampai ning hakikat. Apa sih hakikat? Tujuan wong sholat niku napa Pak? Nyembah ketemu Allah. Mestine nek tujuan iku nyembah Allah, wong sing nyembah kudu kepethuk ketemu ambek sing disem. Ibarat kula tenggene brongkalan niki. Brongkalan ya. Brongkalan. Tujuan kula saking Mojokerto mriki hakikate kepanggih jenengan.
Lah niki nek mboten kula ngelmoni hakikat itu mboten saged ndugi mriki. Mboten saged. Krana ana ilmune lewat Google, ana ilmune meripat melek, ana ilmune sing nyetir dan lain sebagainya, akhirnya bisalah sampai di sini dan ketemu jenengan. Nek ketemu jenengan berarti kula makrifat wis. Tujuan saya ke sini sudah terlaksana, akhirnya ketemu jenengan ikilah ketemu ikili makrifat. Mestinya orang sholat seperti itu. Apa tujuannya? Menyembah dan bertemu Allah. Tapi mengapa kita tidak bisa bertemu? Ya ini loh Pak kuncinya, karena kita masih duduk di sini saja. Niki loh, babakan niki loh Pak ya. Niki bahas tentang amaliyah sing kaitane kali jasad. Lah nek niki kaitane ambek roh. Lah sing madhep Allah iku rohe. Bagaimana mungkin roh itu tidak apabila tidak didasari ini, dibimbing ini bisa bertemu Allah? Mboten saged. Pun, kalau terusaken. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus dimulai dari mana kula belajar niki? Lah ngoten nggih. Mengke ana bahasane hakikate syahadat. Cuman sakniki dereng kula sentuh. Kula sakniki namung ngeten, umpama dokter jenengan iki mangkok yo gak tangi-tangi, ambekan gak tangi-tangi, digugah gak tangi-tangi. Terus didelok ambekane kaya ambekan kaya enggak, jantunge didelok kaya gak berdenyut. Kula beto alat sing kanggo des niku apa jenenge? Pemaju jantung. Jantung sampean iku ceke bekerja. Terus akhirnya wis bekerja, akhirnya sok sadar. Kita sebelum dikenalkan atau menerima ajaran Rasulullah di jalur niki, hakikate roh niki mati. Hakikate ruh iki hati ini adalah apa? Tidur, gak bangun. Akhirnya dengan ajaran ini laksana alat. Roh sampean digugah tangiyo. Kae lho Gusti Allah wis teko. Lho ngoten lho niki. Paham ya laksana seperti itu. Lah kula piyambak nggih diweling Allah ngeten. Lewat surah Al-Baqarah ayat 256. 256 Al-Baqarah. Niki Rasulullah sing diweling bahasane nek tak dukno teng kula ya kula padha mawon. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran Rasulullah ini manakala tidak diterima oleh masyarakat gak oleh ati loro. Paham? Gak oleh nyalahno sing gak gelem nrimo. Tidak ada paksaan untuk mengikuti ajaran ini. Apa isinya ajaran ini? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan ruh sampean kali kula sangka dene dari belenggunya hawa nafsu. Oleh karena kita hanya ada di sini Bapak Ibu ya, dihukum niki, akhirnya nafsu melebu dalam hati kita, membelenggu dengan kesenangan dunia, akhirnya kita lalai terhadap Allah. Mboten saged. Laksono wong iki mang dicekel polisi, dikunjara, saged medal, dikerangkeng. Mboten bebas. Pingin temu anak, keteping temu bojo kumpul yo ora iso. Pingin golek sate yo gak iso. Metu kluyuran mboten saged karena di penjara. Seje dengan bebas. Wis sembarang hamban, enak. Roh juga begitu. Ketika ruh itu terbelenggu oleh nafsu dalam diri kita sendiri, maka ruh itu tidak akan bisa bertemu Allah.
Mboten saged. Makanya ketika sholat, ketika apapun kita belum bisa untuk klik nang Allah. Walaupun jenengan dzikir satu hari itu la ilaha illallah 10.000, Allah Allah 12.000, tatkala belum masuk di sini tidak bisa klik ketemu Allah, mboten saged. Jelas? Saged diterusake? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya hadir di sini tidak punya niat apa-apa kecuali menawarkan ajaran Rasulullah yang selama ini digegem rapet, disingitno nisor bantah. Bagi umat kebanyakan seperti itu. Jadi saya tidak akan tebeng aling-aling niki mengke. Los kula mengke. Los. Penjabaran tasawuf, penjabaran ilmu tauhid yang anta wa ana, penjabaran ilmu hakikat boten kula tutup-tutupi secara umum. Urusan dilokno wong ket biyen kula niki, urusan dibenci wong sing gak seneng niki ket biyen kula niki wis sego jangan. Sego jangan. Jangan lodeh iwak klothok wis ketok ledeh ya gak kapok. Mboten kapok lho. Selama Allah masih mengamanahkan saya di dunia, walaupun sampai tuwek tetap tak sampai. Kalau niki menyampaikan hal ini mulai tahun 2000 Bu. 2000. Cuman mlebu YouTube niku mulai tahun 2013. Nek gak 14 13. Baru mengenal YouTube, tak masuk no YouTube. Bun, Bapak Ibu hadirin, dimulai dari mana saya belajar ini? Pertama, ilmu dasar. Ilmu dasar adalah rukun iman. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji dari sudut pandangan hakikat. Boten pandang syariat. Boten. Jadi ruh sampai mengke cek melok sholat, ngoten lho. Cek melok zakat, cek melok poso, cek melok haji, gak mung jasad tok. Niki lho maksud kula. Mungkin nek sampun selesai, saya rasa sudah cukup untuk bekal ilmu hakikat nuju makrifat. Langkah kedua mengke beat. Apa sih beat? Pengukuhan. Menyambung kembali talinya hati atau ruh pada Allah yang sempat diputus oleh nafsu dalam diri kita sehingga kita selalu lalai pada Allah. Biar tidak faqadistam saka bil urwatil wuthqa. Terus ayat niki. Biar taline ati sampai datang Allah enggak keputus, biar selalu ingat pada Allah hati sampean mengki. Iku pembeatan. Setelah pembeatan terserah mengke nek iki ngelmune diterusake pengembangan ilmu, saged kula mbeta buku kitab hikam, kitab sirul asror, jami usul aulia, terserah. Intine kitab-kitab sing bahas tentang ketasawufan, tentang hukum hakikat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa saya berani untuk sampai di sini bahas tentang hukum niki? Satu, itu bentuk sifat rohime Allah, kasih sayang Allah. Sebab kita suatu saat akan mengalami satu kematian. Kalau jasad dari tanah kembali ke tanah nggak bisa berangkat sendiri, tetangga yang mengantar. Kalau ruh dari Allah nanti harus bisa kembali kepada Allah, berangkat sendiri, siapa yang mengantar? Kalau sebelumnya tidak kita persiapkan ruh ini untuk makrifat pada Allah. Allah sampun menyatakan dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia ruhnya, hatinya masih buta terhadap Allah, belum sampai ke makrifat,
kok ya sudah sampai dijemput kematian, maka dia di alam kubur, alam barzah, alam akhirat pun dia akan mengalami satu kegelapan. Wa adlus sabila man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adlus sabila. Jalannya lebih gelap. Eling sampai niki Mbah Buyut sampean biyen nek bahas masalah Siratal Mustaqim dawuh ngene. Ger, Siratal Mustaqim rambut siji dipecah dadi wah cowilik, Bu. Landepe petung cemukur. Iku kinayah, Pak. Saking angeli. Mengapa angel? Karena gelap. Kita itu buta. Nyun sewu jare tol Surabaya Gresik iku ombone sakmono. Wis lapangan Tambak Sari kurang ombo Siratal Mustaqim niku. Sampai melaku dalam keadaan buta peteng saged ta iso tutup panggonan masih jembar mboten saged. Nggih niku asline wonten mriku. Wis sampean pikir dhisik nek pancen cocok apa sing jange kula suguhno mengke yo wulan ngarep ayo diterusno ngajine. Tetep kula nenggo WA ndugi pengurus. Nek oke jalan terus, nek dereng di cancel rumiyin. Ngoten nggih? Malam ini malam pembukaan, malam di mana laksana kula niki dokter nggawa alat pengejut jantung. Bolak-balik kok gak denyut, berarti lah kita nggak ingin roh ini mati. Sebab duduk mati sak temene mboten. Artinya kita tidur. Wis gak ngerti apa-apa. Sebab Rasulullah pernah dawuh, umatku sesuk sing tak khawatirkan perang sing paling abot ngelawan hawa nafsu. Iki engko ayo dijinakno nafsune, karena nafsu iku biang kerok sampean kali kula niki. Ati utawa ruh gak bisa sampai pada Allah, di cancel ambek hawa nafsu. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ingat, nafsu itu selalu menjerumuskanmu untuk memungsuhi Allah, untuk melalaikan dirimu terhadap Allah. Itu nanti kita kupas atau kita hilangkan. Kalau ini sudah hilang, maka aku yakin mungkin dengan sadar hati akan sowan ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Satu sebab kula teng mriki diutus Allah karena bentuk sayangi Allah terhadap jenengan, supaya sadurunge pati iku wis ketemu Gusti Allah. Mungkin nek pun ketemu Allah pun tingkatan sampean pun makrifat, tak jamin jenengan mesti husnul khotimah. Mesti niku. Mesti hukum hakikat niku mboten iya tak gak tak iya mboten. Mesti. Dan ini bisa dibuktikan. Coba jenengan mengke sampean buktekno, kalau sudah kelebon niki ati sampean roh wis berperilaku niki nang Allah, aku yakin jenengan iki mboten gampang susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ora gampang khawatir. Artine ati sampean saya ayem ketika menghadapi persoalan dunia. Tapi nek mboten roh mboten kedasaran niki munyer, Pak. Diterak ekonomi gak ono didik wis munyer. Akhire nyun sewu diterak ae larangan termasuk togel gak oleh ya tombok. Lah ngoten nggih. Ya nyun sewu estu wis kula buka-bukaan ae. Pokoke ngalor ngidul gak ono apa maneh aku wis kadung oleh piling. Nah, mesti teng mriku. Wis kita semuanya ini tidak seperti itu, menginginkan baik-baik saja. Lah ngoten nggih. Jalane ya kudu diterima iki. Bapak Ibu hadirin, itulah penjabaran tentang untuk memikirkan bagaimana roh kita pada Allah sebelum kita meninggal, karena ini kita masih ada kesempatan. Ingat,
kematian datang tidak mengenal harus tua, bisa muda, tidak mengenal harus sakit, sehat pun kadang mati. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ketika itu datang gak iso dindurno, gak iso dijokno. Wis kita pikir masalah itu. Sebab kita Bu pun tuwek. Saiki ana sing umur 40, 50, 60, jatane kari piro yo gak ngerti. Wis ayo digunakno iku untuk estu roh iki mang kita pikirkan untuk ke Allah di saat jasad iki mikir urusan dunia. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan. Satu, kita tidak selamanya di dunia. Ya, suatu saat kita harus pindah alam, namanya alam barzah. Alam di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali amaliyahnya sendiri. Satu. Nomor dua, hati kita Pak, meripati hati masih gelap terhadap Allah. Ruh kita, matanya ruh itu masih buta. Bagaimana mungkin nanti kita mati bisa bertemu Allah, wa inna ilaihi rajiun. Mata hati kita masih tertutup. Oleh sebab itu dengan ajaran Rasulullah ini untuk membuka mata hati sampean. Yang terakhir, dengan ajaran ini adalah sebagai penyucian kotoran hati. Yes. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog sekitar materi apa yang kami sampaikan atau persoalan lain, monggo kula aturi. Nyantai mawon. Ngaji niki mboten asal tegang-tegang. Nyantai, cek ni masuk, ngoten nggih? Monggo. Menawi wonten sing ditanggokaken kula aturi. Terus nggih, memang ngaji nek wis menginjak hakikat boten guyon Pak Bu. Estu boten guyon. Ya niki ngaji tenan. Dene muncul guyonane titik tetep balike nanggone ketauhidan maneh. Ngoten. Nggih, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Jen Gus, badhe deret tangget niki masalah lintunipun kados dam ngoten niku kados pundi Gus? Pareng mboten? Napa? Dam haji, masalah haji. Oh, monggo. Wonten syariat nika nek tiyang wonten kelepatan kan kenging denda nggih nek wonten mriku disebut dam. Nggih. Terus wonten hakikat nika dos pundi? Maksudipun, maknanipun dos pundi? Ngoten. Nggih. Nggih ngaten kemawon matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada secara detail kita di bab hakikatnya haji ya. Nggak apa-apa. Jadi ada yang tanya tetap saya jawab. Dam muncul, dam terlaksana itu karena kita melanggar salah satu syarat dan rukun haji. Oke. Akhirnya dam itu dibebankan terhadap seseorang yang melanggar tadi. Entah menyembelih onta, menyembelih domba, menyembelih nek cara ning mriku niku mboten enten sapi bersaku. Sing ana unta ambek domba. Terus pandangan hakikat ya apa? Tebusan. Tebusan supaya hajinya itu nanti mabrur, sah, diterima Allah. Nyun sewu Bapak Ibu, ini masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat kalau enggak 67. Bunyinya gini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Banyak orang yang memungsuhi Allah, tapi nggak kerasa. Contoh kula, tak kayak contoh kula mawon. Kula niki sampak tuwek, mboten purun nampa niki ajaran niki. Saya hanya duduk manis di ajaran niki. Nggih, di dalam Nurul Iman niki. Lah, saya dikatakan mungsuhi Allah ya apa? Ngeten, Pak. Lesan kula, jasad kula, takbiratul ihram salat. Sampai terakhir diomongi niati lillahi ta'ala. Tapi prakteknya roh kula mboten nyembah Allah. Buktine kula kelingan pacar kula, kelingan urusan duniawiyah. Kula niki roh niki hakikate mungsuhi Allah. Nek jasad mboten lho nggih, mboten. Wis bener jasate pun bener. Lah niki kula telah melanggar hukum. Mestine kula didenda. Apa dendane? Nyun sewu. Jam niku urusan kalih hayawan. Ya. Teng mriku dikiaskan domba bisa, sapi bisa, terus unta ya juga bisa. Mengapa hayawan yang harus kita sembelih sebagai korban, sebagai tebusan di dalam sifat kita, Pak? Mungkin ya. Ada keterangan sifat basariyah dan basiroh. Di dalam ruh niku ada komponen nafsu papat. Nafsiyah, amarah, lawamah, dan mutmainah. Iki nafsu, nafsiyah ambek amarah, iku selalu ngejak hati atau ruh ini melalaikan Allah. Muncullah sifat, mohon maaf, ulaika kal an'am balhum adzal, koyo hayawan. Iki sing kudu dibeleh. Berarti bagaimana? Kita harus menundukkan nafsu nafsiyah dan amarah. Kita menundukkan berarti beleh. Ingat zamane beliau Rasulullah Nabiullah Ibrahim, mengapa ketika saat menyembelih Nabi Ismail Allah mengganti domba? Keterangan di Quran kan ngoten. Nabi Ismail diangkat ke surga, Allah mengganti dengan domba. Yaitu dalam diri kita ada sifat seperti domba, seperti hayawan. Contohnya saya tadi, mesti kalau muncul sifat hasud, muncul sifat ria, muncul sifat takabur, ini diletupkan oleh nafsu luruman, nafsiyah ambe amarah. Gak cocok ngene muring-muring wis ning ati. Wis, itu memang sifat kita sebagai manusia disebut sifat basariyah. Harus kita sembelih, itulah dam, itulah tebusan. Supaya kita bisa kembali ketika saat ruh belum ditiupkan Allah dawuh alastu birabbikum qalu bala syahidna. He ruh, sok kui gelem bercinta denganku saja, kata Allah. Kau hanya menyembah padaku saja, he ruh, memuja dan muji padaku saja. Jawab ruh, qalu bala syahidna. Nggih. Nyatane kula ketika saat akil balik secewa. Wis, hati bercinta sukaria terhadap selain Allah. Itu yang mesti terjadi, karena itu proses kita sebagai manusia. Itulah bentuk innalillahi. Tapi wa inna ilaihi rajiun kudu ditebus, kudu dijalani.
otomatis harus ruh ini punya didikan hakikat menuju makrifat Allah baru saged. Jadi dam itu denda itu memang berbentuk hayawan yang disembelih, artinya saya harus menyembelih sifat saya seperti domba, seperti kerbau, seperti onta. Di situ apa sih sifatnya hayawan iku? Nelek, jeglak, mate. Lah ngoten nggih? Napa mang? Nelek, jeglak, mati. Wes, iku hayawan. Jadi sifat di dalam diri saya itu ada sifat seperti itu yang harus kusembelih. Harus. Caranya bagaimana? Nanti kalau sudah kita baiat pengukuhan namanya uzlah kholwat, baru jenengan akan paham. Makanya sesuk jenengan iki akan ngerti, oh ning awakku ono dulur papat teh. Ya niku sing selalu ngiting sampai nafsiyah, amarah, lawamah, main. Lho iki koyok hayawan. Lah sing loro masuk di dalam sifat basiro niki ngejak taat nang Allah. Bendino perang, Pak. Ruh iku akan terkunjara dan dikalahkan nafsunya manakala nafsu loro lawamah mbek mutmainah iki kawon. Mengapa kawon? Mengapa kalah? Karena ruh belum diajarkan teori hakikat makrifat. Ibarat wong perang, kalah medan, kalah persenjataan, terus pundi? Kawon toh? Kawon. Kecuali mereka yang dapat mujizat, mendapatkan wahyu. Siapa? Ya golongan iki sing pun wonten mriki baru saged ngalahno nafsu loro wau. Akhire nafsu sing asale berbentuk hayawan akhire mboten. Akhire ngejak taat nang Allah. Tapi ingat prinsip nafsu loro iki walaupun pun sampean kalahno tetap dia akan mengintai dari belakang, akan menusuk dari belakang. Itu pasti. Mengke wonten carane untuk waspada bagaimana kula sampai aki sepindah. Jadi kembali kepada dam adalah denda dikarenakan kita melanggar syarat rukunnya haji. Mengapa berbentuk hayawan yang harus kita sembelih? Itulah dalam diri kita, sifat kita ada yang seperti hayawan. Dibuka di dalam surah napa niku? Kula supe ulaika kal an'am. Mereka itu kal an'am, koyok kewan. Maksudnya kewan ya koyok wedhus, ya koyok unta, ya koyok sapi lan sapi turute. Balhum adol, bahkan lebih nemen daripada hayawan. Aspal dijeglak, pager dijeglak. Nek hayawan kan rumput lan sak pituruti lan ngoten. Kita enggak bisa bawa warang mlebu. Ngoten. Nggih. Mengke menawi pun dugi pasal bab haji hakikat akan kukupas habis tentang apa sih tawaf itu, apa sih sa'i itu, apa sih tahallul itu, apa sih jamarot itu, nanti kula kupas toyo. Ngoten nggih. Nggih, wonten melih. Monggo niki Pak Iwau sing tanglet. Niki, yang kedua niki. Miki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Badhe tanglet Gus, masalah orang meninggal yang husnul khotimah itu yang bagaimana? Dalam syariat ada yang membaca pas waktu baca Al-Quran meninggal, atau dalam masjid waktu sholat meninggal, apa itu yang dibilang husnul khotimah? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku man fi sabilillah.
mereka yang berjalan di atas jalan Allah. Mana jalan Allah? Sholat. Mana jalan Allah? Ngaji. Mana jalan Allah? Zakat, puasa, haji. Ini perspektif dari pandangan syariat. Berarti laku jasad ini. Oke? Tapi kalau saya pandang dari hukum kacamata perspektif hakikat, itu beda Pak. Karena pandangan hakikat itu mandang amaliyahnya ruh, bukan jasad. Pertanyaannya, apakah ketika jasad sholat itu ruhnya juga menghadap Allah? Kalau iya, itu ya niki sing jenenge syahid dunya, syahid akhirat. Yang ditanyakan adalah husnul khotimah. Man akhiru hayati biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Sopo akhiri pati iki mengucap la ilaha illallah maka dijamin Pertanyaannya, apakah yang diucap lesan itu? Niki kula jawabnya dari pandang sudut mana? Kalau dari pandang sudut syariat ya ucapan lesan niki. Tapi pandangan hakikat lesane ruh. Ruh iku ya punya lesan, punya mata, sama dengan jasad Pak Bu. Sama. Wong Jawa ngarani hati. Sama. Kalau pandangan hakikat barometernya itu ruh. Apakah ruhnya itu betul-betul sudah mengatakan la ilaha illallah, maksudnya sudah sampai la ilaha anta wa ana? Nek anta iku sudah dekat Pak, kamu. Nek kita bicara kamu berarti orangnya Nek huwa, dia, gak mungkin dalam ruangan. Dia itu adoh, ngoten nggih. Apalagi ana, sudah tidak ada lain kecuali Allah. Nek anta dekat berarti ada jarak. Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya, kata Allah, luwe dekat daripada urat nadi. Wa qala aidan Muhammad, bila mana umat tanya tentang aku, katakan inni qoribun, aku dekat. Nek dekat kok gak ero, lha ngoten nggih. Wiwu awak dhewe. Sing jarene rokok iki dekat, luwih dekat Allah kok gak ero. Lah aneh sini iki. Sebetulnya ini tanda tanya besar. Idek kok awak dhewe gak ero iku piye? Nah, iki nanti akan kita kupas dengan jalur hakikat. Pasti jenengan akan ngerti jengleh Allah itu kados pundi. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Nek Allah iku nyoto kebenarane. Ngoten lho niku mangke. Jadi husnul khotimah, husnul iku bagus, khotimah pungkasane. Barometer kacamata hakikat, dia katakan husnul khotimah, kata Rasul mengatakan kalbarki, kembalinya ruh wa inna irjiun koyok kilat, cepat. Mengapa dia cepat? Tahu jalan balik, tahu jalannya kembali. Sering dia lewati ketika saat di dunia, sering dia ketemu Allah saat di dunia. Seperti saya, awal pertama dulu Pak nggih, sik teko-teko Bu, bingung sih an. Tapi kok kedua, iki mangi sik mek kesasar. Gang sing sebelah sana. Iki PO duduk kalau ono wong gawa sentolop. Oh kok. Padahal dulu pernah ke sini. Tapi sik lali ae. Artinya kita nggak cukup di dunia ini bertemu Allah 1, 2, 3 kali, nggak cukup.
Rasulullah katakan kalbarki, mengapa seperti kilat? Kilat itu cepat karena dia waktu ada di dunia sering bertemu Allah. Ingat Allah dawuh dalam salah satu ayat, qad khasyiral ladina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Sampean ngen dhewe, khotimah iku pungkasane ning donya iki awak dhewe iku wis nang Allah apa durung? Nek empun mesti husnul khotimah. Urusan jasad bagaimanapun tidak dijadikan sebagai barometer mungguh pandangan hakikat. Tidak. Tapi nek pandangan syariat barometernya adalah jasad. Sholat di masjid, di musola, dimanapun, ketika sholat sujud kok sedo husnul, karena fisabilillah, dia berjalan di atas jalan Allah, in kacamata syariat. Pertanyaannya, betulkah kabeh iku jarine? Lah ngoten nggih? Jarine. Supaya jenengan ben gak jarene nglampahi nyatakno dhewe pun sampean bertemu Allah. Bertemu Allah. Mangke akan dibuka mana sing jarene iku dadi gak jarene. Inilah yang dikatakan Allah dalam satu ayat, ala inna aulia, sesungguhnya mereka-mereka yang digolongkan kekasih Allah ikulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna aulia illa la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ka ono rasa wedi khawatir, ka ono krono wis ruh dalane. Sing gak ruh dalane nggih bingung, Pak. Wis peteng mripate gak ketok. Dikongkon budal dewi, dia bingung, itu bingung. Makanya disebut alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu itu ada alam yang gelap, yaitu alam barzah. Manakala kau tidak akan mendapatkan rahmat, sangka Allah akan jadi gelap. Sendirian kau mengalami, meratapi apa? Kesengsaraan. Naudzubillahi min dzalik. Wis jenengan ojo ana gunung. Sampai nek pengin gak ana gunung niki jaminane. Nggih, wonten melih? Monggo. Ada lagi niki Pak yang sebelah sini tadi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Pak Saiful. Saya mau nanya ini soal sholat yang 5 waktu. Bagaimana kita sempurna sholat? Apa Pak? Sempurna sholat. Nggak pernah sholat. Sempurnanya sholat. Oh, sempurnanya sholat. Dan yang satu, yang kedua, duduknya syahadat. Apa? Duduknya syahadat. Sampeyan dono titik cek kena. Duduknya syahadat. Duduknya syahadat. Iya. Oh gitu. Ya sekian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnanya sholat itu ada syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat dan apa syarat rukunnya sholat? Syarat rukune sholat iki sampean kudu pandangan syariat lho nggih. Suci pakaiane, suci panggonane. Termasuk syarat sahnya sholat jenengan yes kudu duwe wudu, artinya tidak mengandung hadas kecil dan hadas besar. Termasuk syarat sahnya sholat jenengan wong Indonesia harus menghadap ke barat. Karena kiblatnya ada di Mekah. Mekah itu di baratnya Indonesia. Rukun syarat sah rukunnya sholat apa di dalam rukunnya itu? Rukun ini di dalam.
takbiratul ihram dan lain sebagainya. Wis iki bab masalah syariat kayak cilik sampai wis dibekali. Lah ngoten nggih. Sekarang secara hakikat bagaimana syarat sahnya sempurnanya sholat secara hakikat? Iki sholatnya ruh Pak. Sholatnya ruh apa? Ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu hakikat ini sing kula maksud. Bagaimana cara sholat yang benar ruh ini menghadap Allah harus tahu. Kedua, amal, praktek, laku. Ketiga, istiqomah. Iki syarat sempurnane sholat ing mungguh hakikat. Roh iku tidak boleh menyembah selain Allah. Sing tak maksud Allah bukan nama. Yang ku maksud hidup bukan sifat. Tapi siapa Allah itu? Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat hidup, ya, yang ada di awal, di akhir, di dalam, sampean di luar, sampean di depan, di belakang, di kiri kanan, atas bawah. Itulah ruh harus menghadap dan bertemu dan syuhud, melihat, bersaksi hanya terhadap dirinya. Ini ya wis apa kesempurnaan apa duduknya, ya duduknya syahadat ini besok bulan depan kami bahas ya secara detail, karena itu rukun Islam yang cuman tak jawab secara lesan dulu. Asyhadu itu ruh, la ilaha itu adalah duniawiyah yang sudah masuk di dalam hati jenengan kali kula, bertengger di dalam hati, akhirnya ruh ini bercinta terhadapnya. Rasulullah katakan hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintanya ruh terhadap selain Allah yang disebut duniawiyah iku khati'ah kabiratun, satu maksiat yang amat besar. Umpama aku iki nyenengi HP, berarti pangeran kula aku seneng wong wedok ayu, berarti wong wedok ayu pangeranku. Padahal di dalam orang perempuan itu ada Allah. Mestinya ruhku itu tidak menghadap jasadnya wanita, tapi hidup yang ada di situ. Caranya bagaimana? Ya harus bisa ngerombol. Carane ya sampean kudu belajar iki dhisik, Nduk. Ilmune dhisik bareng kok tak genahno. Wis. Illallah itu hidup Allah. Jadi asyhadu madhepe roh, nyawangi roh, persaksiane roh iku terhadap illallah. Bukan la ilaha, tapi harus sehingga di dalam tauhid ada nafi isbat. Bersihkanlah dalam hatimu tentang la ilaha selain Allah itu, nafikanlah, bersihkanlah. Setelah bersih, illallah, tetapkanlah dalam hatimu itu Allah. Itu carane ya kudu belajar ilmu nih hakikat dulu, baru bisa makrifat atau ketemu isok nyawang Gusti. Wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad bin Abdillah secara syariat itu adalah utusannya Allah. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Lah ngoten nggih? Syariate jenengan dikongkon bersaksi, wong bersaksi iku dikatakan sah nek wis ketemu sing disaksikan. Jenengan pun kepanggil Rasulullah. Halo, pun kepanggil Rasulullah. Jere nanti tak buka. Muhammad iku sing piye? Iku Rasul, utusan Allah, utusane Allah. Jadi plek laku sampean kados Kanjeng laku ting. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mengikuti aku mesti selamat. Yuhib, Allah bakal mencintaimu. Lah, alhamdulillah ada solusi di dalam surah Al-Imran ayat 31. Iku
Al-Imran 31 Allah katakan terhadap Muhammad kul in kuntum tuhibbunallaha, katakan terhadap umatmu, jikalau kau ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ngikuti yang bagaimana? Ojo syariat itu kudu sak hakikate. Pertanyaan, apakah Rasulullah juga berhakikat juga bermarifat? Pasti. Nek cara kula demi Allah. Karena apa? Gak mungkin nek Rasulullah tidak sampai ke makrifat. Muncul ayat surat Al-Imran ayat 31. Gak mungkin muncul ayat surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan di dalam ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Al-Anbiya 25. Buka. Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusanku sebelum kau, kecuali wajib menyampaikan ini. Tingkat tauhid paling tinggi nih Pak. Tingkat makrifat. Fa'budun ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wajib menyampaikan. Mangkane kula rawuh teng mriki asine nggih wabot nyampekno iki. Tapi saabot-abote ya apa iki wis kewajiban tak sampekno. Ngoten nggih. Jadi lungguhe syahadat nanti bulan depan kalau toh itu memang digendaki Allah untuk lanjut, akan kukupas semuanya hakikat syahadat, sehingga persaksian sampean asyhadu pada illallah itu akan benar, terhadap Muhammad akan benar. Siapa yang syahadatnya benar, mesti sholatnya benar. Kalau syahadatnya salah, sholatnya salah. Sampeyan pados ning Quran tentang sholat ya, mesti memakai kalimah koma. Ayo, sampeyan padosi. Koma, tidak fa'ala. Walaupun wazannya koma memakai fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Nyuwun sewu, koma ternyata masuk di dalam kekhusyuan. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Kui akan bisa sholat khusyuk bila mana sholatmu koma. Nek fa'ala melakukan secara fisik. Nek koma tidak hanya secara fisik tapi menyentuh ruh hati ini. Sampai padosi setiap ayat yang membahas masalah sholat mesti pakai koma. Boten fa'ala melakukan, koma menjaga. Wis, ada apa dengan ini? Makanya setiap ayat Allah itu kalau tidak mengerti sisi mutasyabihatnya, nggak ngerti Pak, kita itu nggak ngerti. Kalau kita hanya mengerti muhakamahnya, yes pasti nggak ngerti. Rahasia dibalik semua ayat itu nggak ngerti. Akhirnya kita itu hanya mengambil buah secara kulitnya saja. Secara isinya kita tidak mengerti. Banyak Pak. Nggih. Ngoten nggih dados sesuulan mengki kula jabarke hakikate syahadat dengan detail. Iki wau takok lungguhe asyhadu iku roh, la ilaha iku duniawiyah sing ana ati, illallah iku urip, Muhammad itu adalah seluruh makhluk, iku sebagai utusan Allah. Hakikate syariate kita harus
Itulah maksudnya Muhammad bin Abdillah zamane wis gak menangi sampean. Jadi mengke sampean tak geret teng mriku, apakah nanti ketemu Rasulullah Muhammad bin Abdillah secara syariat? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi itu bukan tujuan sampean, sebab tujuan sampean iku solo iku salat menemui Allah. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, tadi secara syariat atau toreko, kita yang hanya mengenal syariah atau toreko aja kan sudah melaksanakan sholat setiap hari. Tapi kebanyakan pemikiran secara syariat orang-orang yang biasa seperti saya ini, ada yang pernah bilang, wah tidak bisa ketemu dengan Allah, sampai bukan keturunan Nabi, bukan keturunan siapa, kan begitu guys ya. Yang saya dengar seperti itu. Apakah bisa? Pertanyaan saya, orang-orang biasa seperti saya dan kawan-kawan lain yang mendengarkan di sini bisa ketemu dengan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat, kalau kita apa, supaya kita bisa ketemu dengan Allah itu bagaimana caranya? Itu pertanyaan saya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liqa'illah, bertemu Allah. Tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Quran tolong dibuka Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Yes. Tadi pertanyaannya, apakah saya yang bukan keturunan Nabi bisa sampai ketemu Allah? Padahal suara sumbang di luar, fatwa, makalah mengatakan yo gak iso. Karena kita bukan keturunan Nabi. Niku keterangan syariat, gak sampean tok kula ya krungu. Al-Kahfi ayat 110. Tapi sadurunge masuk di situ tak tegasno dhisik surat Al-Isra ayat 1. Niki saged kula gosok. Oh nggih, amit nggih. Dukur niki nggih. Wis gak wis iki ae. Wong ndek. Pun. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana maha suci, ya, sopo alladzi zat hidup. Wis gak ngomong Allah loh ini, ya, ngomong alladzi hidup. Tapi maksudnya syariat iku Allah. Asro kang ngelakokake sapa ladi, asro yang memperjalankan bi'abdihi kelawan kawulane alladzi. Lailan ing dalem waktu wengi. Iki berkenaan Isra Mi'raj. Dialah Allah zat yang memperjalankan hambanya, maksudnya Muhammad, Nabi Muhammad itu, ya.
lailan di dalam waktu malam. Bahasa nahwu, Pak. Iki isim nakiroh, bukan isim makrifat. Apa? Nakiroh iku umum. Nek makrifat iku khusus. Berarti abdi iku umum. Siapapun yang dikehendaki Allah pasti bisa. Di sini tidak berbicara tentang nasab, tidak. Siapapun yang dikehendaki Allah diperjalankan bisa. Ini pandangan hakikat ya, bukan pandangan syariah. Nek pandangan syariah benar. Tadi yang panjenengan dengarkan dan saya dengarkan memang kaidahnya seperti itu. Umum, siapapun. Kok waktu malam? Kok siang? Niki cara Quran tak jawab cara hakikat. Malam iku srengenge lak mboten muncul, Pak. Peteng. Artinya barang siapa yang hatinya sudah gelap urusan duniawiyah, duniawi wis gak ono, iku jeneng gelap. Dialah yang diperjalankan Allah. Bahasa toriko suluk nuju wusul nang Allah. Hakikat bisa siapapun yang digendaki. Siapa yang digendaki tanda-tandanya? Oh, niki sing penting kalau sampai akhir. Pertama, ajaran Rasulullah di dinul haq, di jalur dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinu tauhid. Dialah ya nyun sewu yang mengutus utusannya Muhammad ikuman dengan membawa hidayah dan ajaran tauhid. Dan itu mereka yang mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, jalur agama yang bertauhid. Tauhid itu untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu menunggalkan Allah. Kula teringat dengan dawuhe Mbah Khozin, ini sering kula sampekno. Kula nate tangtet ringin agung. Mbah, kula takok memangi tentang legalitas Allah. Jawabi apa? Nger, Allahmu iku wakeh. Nek Allahku iku mung ahad. Bingung, Pak. Allahku wakeh bendina yo nyembahin nang Allah lah ngoten nggih. Ternyata Pak Bu, Allahku akeh maksude. Di dalam la ilaha isine donya tok ning atiku. Wong wedok iku Allahku, anak iku Allahku, dunya brana iku Allahku, sebab tak tresnani, tak mahabbai. Beliau mboten ahad, tunggal. Apa? Hidup ternyata. Ini pertanyaan, apakah kita yang bukan ada nasab atau duriyah keturunan Nabi bisa sampai Allah? Pasti bisa, manakala tanda-tanda pertama hati sampai niki connect, klik ketika ajaran Rasulullah itu diterima. Pertama. Kedua, jenengan akan menerima, memahami ajaran-ajaran hakikat itu. Ketiga, jenengan purun melaksanakan. Wis, dibuka surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, sebelum ayat itu ya ada kul innama ana basarum mislukum lan sak piturute, cuman iki tak ning wakaf tak pedot. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, syaratnya ono loro. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Berlakulah dirimu amalan sing bagus. Amalan sing bagus sing di nek cara syariat ya jasad iki sing bagus, ninggalno larangan, jalakno perintah. Lah, sing ketemu Allah itu ruh,
Berarti amale ruh sing bagus iku sing piye? Ilmu sudah laku Bu, lakune roh yaiku disebut kholwat, disebut uzlah, disebut zuhud. Di situ mesti dibekali zikir untuk bertemu Allah. Zikir yang bagaimana yang bisa bertemu Allah ketika kholwat uzlah niki mesti kok tak terangki. Wis pertama. Jadi zikir itu tidak harus sampai lakukan ketika sholat saja, mboten di luar aktivitas sholat, jenengan masak, jenengan umbah-umbah bekerja, hati terus zikir pada Allah. Nantinya seperti itu. Apakah gak angel? Mboten. Nek kulino mboten angel. Tergantung kulino mboten. Ketika istiqomah, ini kuman terus menerus, pastilah kau akan ketemu. Walaupun nggak ada secara syariat, nggak ada unsur zuriyah atau nasab keturunan Nabi. Sebab kita semua yang datang, bah wong Islam, Nasrani, wong Hindu, Buddha, iku keturunan Nabi cuman jalure ono sing Qabil, ono sing tapi kabeh kan keturunane. Banget enggak? Maksudnya sing keturunan Qabil ya apa? Bertobat terus akhirnya jalure nang Habil. Tergantung kita semuanya nggih. Makanya Gusti Allah ngkei apa neraka ambek surga. Ngono riku. Kuwi nek sik terus panggah tetep gak gelem tobatan nasukan ya tak cemplungno kuwi. Wis tunggal. Bisa. Tapi ada tanda-tandanya tadi. Ya. Kedua, bagaimana caranya saya ketika sholat itu bisa khusyuk, bisa bertemu Allah? Jawabannya simpel, ya jok syariat dok sholatnya, sak hakikatnya. Artinya roh itu ya kudu melu sholat. Bagaimana caranya? Nanti Pak, bab sholat tak jelaskan. Sholat itu apa sih? Nek cara hakikat madepi roh nang urip. Sing urip iku yo ning awake dhewe. Urusan jasad yo diatur syariat, urusan roh diatur hakikat. Ngene kok carane. Mengkilah sampean bermutu salate. Nek wis ngertos hakikate salat, jenengan mesti tambah seneng waktu salat, tambah anteng, tambah tresno. Wis gak gampang sing mlayu ngalor kidul ngene ya. Coba engko dipraktekke ya. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di luar tema ini Gus ya. Nggih. Saya mohon penjelasannya untuk antara Nur Muhammad sama Muhammad. Nur Muhammad sama Dan Muhammad. Yang kedua, apakah janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya? Gitu Gus. Janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad. Nur tak prediksi dulu adalah cahaya. Muhammad iku isim atau nama. Kalau ini saya gabungkan jadi satu namanya Nur Muhammad. Apa sih Nur Muhammad iku? Secara pandangan hakikat wiji kang dumadi saklebete urip. Dalam bahasa biologi nggih, di dalam nutfah mani niki dereng disemprot nang nggone rahim dereng. Itu ada namanya sel. Ya. Sel. Ini belum terwujud manusia, belum. Di dalam nutfah itu mani.
Wujudnya mani nggih kaya tajin niku lho Pak. Ngertos sampean nggih? Lho di dalamnya itu ada sel. Sel inilah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Ini pandangan hakikat tuh ya. Tapi pandangan syariat beda. Nur Muhammad itu terletak pada Nabi Muhammad. Manakala itu tidak ada Nur Muhammad, maka dunia dan seisinya tidak akan diciptakan. Niki keterangan di dalam syariat yang kita dengar seperti itu. Maksudnya dalam syariat kita mengatakan itu terdapat pada Nabi Muhammad. Bahasa lain, kalau tidak ada Nabi Muhammad yang diciptakan terlebih dulu, maka semuanya tidak akan ada. Lah ngoten nggih? Wis. Tak unggahno titik pandangan kacamata hakikat. Ternyata nek gak ono sel dadi jenengan. Di dalam telur nek gak ono las dadi ayam. Terus bagaimana dengan Nabi Isa? Ngetos Nabi Isa tanpa bapak, hanya ibu. Lah ngoten iki keterangan ing Quran. Rauhil Kudus itulah Nur Muhammadnya. Wis. Nur itu cahaya, Muhammad adalah nama. Nama sebuah biji. Tatkala tidak ada nurnya, nur ini adalah nur apa namanya itu cahaya Allah. Apabila tidak dikasih cahaya oleh Allah, Muhammad isim jenengiku tanpa guna. Artinya jenengan iki lho, jasad iki nek gak ana roe ya gak iso tutuk kene. Lah gitu. Lah di dalam roh itu siapa? Yaitu Allah yang maha mengendalikan. Jelas? Wis, iku pengertian antara nur dengan Muhammad. Jadi cahaya Allah maksudnya Allah. Muhammad adalah isim, adalah Muhammad. Iku nek dipreteli, nek digandeng Nur Muhammad adalah wiji di setiap diri panjenengan makhluk. Itulah sel. Tanpa ada sel itu di dalam nutfah nggak akan terjadi jenengan. Bisanya terjadi maka sel itu ditemokno ovum. Ibu ya, baru di dalam rahim itu terjadilah persaksian pembeatan Allah terhadap ruh. Pembeatan ini sebelum wanafahtu dan kutiupkan rohku. Lalu kata Allah, bukan berarti Allah biruhin, Allah punya roh loh, ya, hidupnya. Jadi sebelum ditiupkan Allah sudah narik perjanjian terhadap roh-roh yang ada. Itu tadi, apakah aku Tuhanmu? Betulkah kau akan selalu cinta sama aku, hanya menyembah, memuja-memuji padaku? Jenengan jawab, bala syahidna, inji. Nyatane kita ketika di dunia akil balik sece wis roh iki. Waktu kecil sih tasik setia nang Allah. Tasik setia. Dereng dipengaruhi nafsu dereng kayak nare niki. Maka Rasulullah dawuh nek durung balik kok sedo dijamin karena belum punya dosa. Dosanya hati, dosanya roh pada Allah. Belum. Kecuali nek wis balik mulai nyedeki pohon huldi, nyedeki pohon jenenge hubus syahwah, temri kesenangan dunia. Wis. Terus yang kedua, apakah napa Mang? Oh, ngaten. Apakah janin yang ada di kandungan apakah sudah ada Nur Muhammadnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah kapan waktunya? Detik-detik waktunya secara syariat kalau sudah Allah dawuh wa nafakhtu wa idza akhadallah
Wa idza akhadha rabbuka, tatkalane Allah mengambil satu perjanjian terhadap ruh, akhirnya Allah wa nafakhtu, meniupkan roh itu terhadap jasad secara syariat. Itu pada waktu itulah Nur Muhammad sudah ada syariat. Hakikat disebut janin iku kan wis berbentuk toh Pak. 40 dina dadi darah wungkul, 40 dina dadi daging wungkul, ngoten nggih, dan seterusnya. Walaupun belum jadi daging wungkul, getih wungkul, pas ketemu detik-detik jeret sampun pandangan namanya telur, walaupun belum muncul ayam loh, itu sudah ada yang ada bijinya atau lasnya, ada yang tidak. Lah, ketika saat kita tahu itu ada janinnya, ada apa? Lasnya, kita terawang nek wis diengkremi 7 dina kita terawang. Oh, ketinggalan ngoten nggih. Baru. Jadi sing disemprot nih nutfah mani dening wong laki-laki itu ribuan teng mriku iku. Ribuan. Terus ketemu baru dikatakan sudah ada Nur Muhammad. Dan atau sebelum ditemokno, berarti belum ngomong janin loh, di dalam nutfah ini ada Nur Muhammadnya sudah. Ono wong lanang iki sing gak ono jenenge kopong. Sebetulnya itu Pak semua ada. Cuman mengapa kok gak duwe anak-anak? Ada alasan. Ada alasan tertentu. Ada kalanya yang namanya Nur Muhammad itu kurang kuat. Jatahnya kan 24 jam. Nek gak ketemu sel telur mati. Gak ketemu sel telur mati. Iki teori di dalam biologi. Di dalam kitab syariat juga begitu. Hakikate walaupun belum ketemu iku Nur Muhammad sudah apalagi pun dadi janin. Nek dadi janin berarti pun gumpal tondone wong wedok iku mboten khet alias telat. Oh, berarti wis ono Nur Muhammad. Wong teko niku dhisik Nur Muhammad. Baru ada proses ngaten. Nek biyen niku Pak, rabine wong biyen niku gak koyo saiki. Arek biyen niku tahun 70 75, lanang wedok masih wis gerang, tulinan nok nisor ganyong ya gak meteng mulih. Nggih to? Padahal wis gede-gede. Saiki ojo maneh SMA, SMP ya wis belayan wis. Niki zamane wis zaman Masya Allah, ya wis nafsune tambah gede. Dados wonten sampun Pak nggih, jawabane wonten, tapi dari sudut kacamata hakikat. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, ada penggalan ayat yang bunyinya barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Nah, itu mohon dijabarkan Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu kalau nggak salah hadits qudsi ya Pak ya. Apa sih hadis qudsi itu? Dawe Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang kenal dirinya, faqad arofa mongko yepti temen-temen, arofa kenal, arofa weruh, robbahu ing pangerane. Siapa jati diri kita? Itu mengenal diri. Bukan diri secara jasmani niki, bukan. Diri secara rohani.
Siapa diri secara rohani ini? Wis, niki umpama digawe tema ngaji ngono sawi. Wis secara detail mawon. Hidup pada diri kita. Dalam syariat rumusnya kita hidup sebab dihidupkan Allah. Seakan-akan kita punya hak hidup. Kalau kita masih merasa hidup berarti kita belum kenal diri. Belum. Justru diri itu akan menjadi hijab dan tutup pada diri kita terhadap Allah. Kalau manusia itu sudah mengenal diri, dimaksud diri itu, hidup itu Allah, bukan hidup diri engsun, ya otomatis fakot arfa. Dikatakan kau akan kenal Tuhanmu. Ini tingkatannya dzikir la ilaha illa ana, engsun diri hidup Allah. Kalau kita masih memandang selain hidup itu selain Allah, maka kita tanda kalau kita belum kenal diri. Kalau kita memandang hidup dalam diri kita itu adalah Allah, sak temene, maka betul fakot arfa rabbah, kau akan mengenal Tuhanmu. Wes niki berkenaan kali pertanyaannya Bapak tadi, nggak iso ketemu Allah. Memang Pak, bukan manusia yang bertemu Allah nanti kalau disebut makrifat. Ruh aran siapa? Niki fana. Selain hidup, selain Allah itu fana semuanya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Aran yang menyembah, melihat manusia tadi roh. Aran yang dilihat atau disembah aran Allah. Aran mata untuk melihat. Itu semuanya fana. Fana semuanya. Nama-nama sudah tidak ada. Terus nama apa? Wis sampean sebut ya. Sampean sebut dewi. Nek sampean saged. Antara kula dengan sampean di tengah itu siapa? Inilah yang dimaksud diri itu sebetulnya. Diri yang duduk di tajalli. Diri yang duduk tauhid itu sudah la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budun iku cepet ndang ketemu iku. Lho ngeten tadi. Al-Anbiya 25 tadi. Cepet ndang ketemu iku. Memang proses awal koyoke ada dua, ada yang menghadap, ada yang dihadap. Tapi nanti kalau sudah bertemu temenan di dalam hakul basyirah, bukan roh ini bisa melihat Allah. Roh ini akan lenyap. Lenyap. Berarti sing melihat Allah siapa? Allah sendiri nanti. Akhirnya di situ. Itulah namanya ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan ajarkan Muhammad sesungguhnya huwa utawi Allah iku ahad esa. Kaya apa kita? Nromboli teng mriku nek gak jalur teng mriki mboten saged. Jalur hakikat nuju makrifat. Nek wong Jawa jalur ngelmu sangkan paraning dumati. Penak diterima wong Jawa ya penak, ngaji iki diterima wong syariat sing Al-Qur'an ya penak nek gelem. Nek gak gelem aku gak oleh nyalahno. Muhammad, jangan kau bersedih terhadap umatmu yang tidak mau menerima ajaranmu. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Kula nggih ngaten. Kula nggih gak bersedih. Berarti iki hak asasi. Kula mboten asal nyalahno sing gak gelem sebab kabeh resikone ditanggung penumpang, ditanggung dewi-dewi. Nggih, ada lagi. Untuk mencapai di situ bagaimana? Jenengan kedah berilmu hakikat. Terus kedua adalah amal, menjalankan. Ketiga istiqomah.
Ya. Terus di dalam surah Al-Kahfi man sarati ketemu Allah si nomor loro wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika awakmu suluk selain Allah aja ono. Dirimu aja ono. Kita di dalam dunia toriko ada istilah robitoh Pak ya. Robitoh terhadap mursyid kita biar sanadnya sambung ya. Itu perlu kawitan. Tapi engko nek wis mancik dzikir sirul asrar semuanya harus nyisih hanya Allah karena tujuan kita menghadap hanya pada Allah. Injih wonten melih monggo sampun nggih pun ngoten mawon ternyata akeh pitakone waktune dintekno timbang penjabarane lah ngoten nggih wis ngeten iki kula seneng luas kita batasi sebab kita itu ya bertetangga Pak nggih dan lain sebagainya. Besok kita juga ada aktivitas lain nggih. Mugi-mugi sebelum ditutup doa mugi-mugi ilmu ingkang sampun disampaiake niku estu dados ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.